Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Nugroho, peserta PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 Universitas Negeri Semarang. Izinkan saya menampilkan video pembelajaran desain publikasi, merancang desain mock-up kemasan pada produk kuliner bagi peserta didik kelas 11 DKV SMK Negeri 18 Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua. Sehat Pak, sehat. Sehat ya. Oke, baik. Kalau sudah bisa dimulai, langsung saja silakan pimpin doa. Dana, silakan Dana pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Doa dimulai. Memberi Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dana sudah memimpin doa. Nah, sambil kita melakukan kegiatan selanjutnya, silakan kalian isi daftar kehadiran atau presensi yang sudah saya bagikan di di WhatsApp grup dan di Google Chat. Silakan sambil ngisi ya. Nah, sebelum itu, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita di awal ini, saya akan melakukan pretest ya, untuk menggali informasi awal. Ada yang sudah mengetahui apa itu desain mock-up? Ada yang tahu desain mock-up? Oke, silakan Noval. Jadi desain mock-up itu adalah desain yang bertujuan untuk jadi kayak bentuk dummy-nya istilahnya kayak gitu. Jadi kayak misalkan kita memiliki satu brand atau produk gitu kan, semisal itu entah baju, makanan atau sebagainya. Untuk memperkenalkannya ke halayak umum kita menggunakan mock-up. Saya Ya, Pak. Julfa, silakan Julfa. Desain mock-up adalah sebuah bentuk dari visualisasi desain. Dari desain nih divisualisasikan menjadi bentuk gitu. Oh, jadi gitu ya. Ada lagi mungkin yang bisa Saya, berpendapat? Pak. Oke, Vina, silakan Vin. Mock-up itu adalah gambaran nyata tentang konsep yang sedang diolah. Dalam dunia desain itu, mock-up juga terlihat seperti maket atau alat presentasi yang digunakan buat memberikan gambaran mengenai karya yang sedang dihasilkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Noval, Julfa, dan Vina. Jadi saya memberikan penegasan kembali. Jadi untuk desain mock-up itu, ya, desain mock-up itu sebetulnya adalah desain preview sebelum produk atau desain itu dibuat secara nyata. Jadi dibikin dulu previewnya, seperti itu ya. Kemudian kalau untuk jenis-jenis, kita kan pada hari ini, pembelajaran hari ini lebih mengarahkan pada pembuatan desain mock-up kemasan kuliner ya. Kalau yang namanya kemasan tentu adalah wadah dari makanan. Nah, untuk jenis-jenis kemasan ada yang sudah tahu di sini? Jenisnya Putra mungkin, Put. Apa itu jenis kemasan? Kemasan apa? Ya, jenis-jenis kemasan. Kemasan tuh ada tersier, sekunder, sama premier, Pak. Oke, ada primer, tadi apa? Sekunder sama tersier. Ya, jadi kurang lebih ada 3 ya. Untuk pembelajaran hari ini, jika kita mengaitkan pada mata pelajaran atau materi pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, desain produk ya, desain produk yang dibuat adalah desain logonya ya. Jadi hari ini kita belajar masih ada keterkaitan, masih ada korelasinya. Di pertemuan yang lalu kita bikin desain logo ya, kan sudah semua tuh, saya lihat juga di Google Classroom sudah input semua, saya melihat. Nah, jadi hari ini kita mengkaitkan itu dari desain logo produk yang sudah kalian buat, nanti dibuat desain mock-up-nya pada pembelajaran kali ini.
Nah, kalau itu saya coba untuk ini ya, izin share untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, ini adalah materi pembelajaran kita hari ini. Membuat desain mockup kemasan produk kuliner menggunakan software Photoshop ya. Ini materi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini itu ada di ranah keterampilan, yaitu membuat desain kemasan produk, ya, desain packaging. Tapi saya lebih mengarahkan untuk membuat desain mock-up-nya. Kemudian apa saja IPK-nya atau pencapaian indikator pencapaian kompetensi itu ada 4. Tentu kalian bisa untuk membuat desain mock-up dengan mempertimbangkan jenis kemasan secara tepat. Kemudian kalian juga bisa membuat desain mock-up menggunakan atau menerapkan ukuran dan bentuk yang sesuai, yang tepat. Dan yang ketiga, kalian bisa merancang desain mock-up menggunakan software Photoshop. Dan yang keempat, kalian bisa melakukan presentasi hasil proyeknya nanti. Kemudian dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tentu kalian bisa membuat, ya, bisa merancang, mempertimbangkan jenis kemasan seperti apa, bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, dan sampai membuat media promosi berupa desain mock-up kemasan yang nantinya akan digunakan atau dipublikasikan ke khalayak umum sesuai dengan segmen yang kalian tuju. Nah, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini itu juga ada 4 ya. Yang pertama adalah jenis kemasan mock-up nanti seperti apa. Kemudian yang kedua ada ukuran dan bentuk dalam desain kemasan. Dan yang ketiga adalah tutorial merancang membuat desain mock-up kemasan produk kuliner menggunakan Photoshop. Dan yang keempat melakukan presentasi hasil proyek dari desain mock-up tersebut. Nah, manfaatnya apa ya? Manfaat untuk pembelajaran kita hari ini, tentu kalian mampu membuat media promosi berupa desain mock-up dari produk kuliner. Nah, ini ya, model pendekatan dalam pembelajaran hari ini tentu adalah PJBL, Project Based Learning. Apa saja untuk media, alat, dan bahan? Tentu kalian harus mempersiapkan perangkat komputer. Ya, kalau misalnya nggak ada komputer, ya laptop. Kalau tidak ada, ya mungkin bisa menggunakan smartphone atau pen tablet. Nah, saya juga melampirkan sumber belajar di sini. Ya. Nah, ini kalian lihat ada poin nomor 6. Nah, poin nomor 6 ini sudah saya lampirkan pada link di Google Classroom dan WhatsApp Group. Tutorial membuat desain mockup nanti bisa kalian akses. Ketika kalian ingin membuat suatu produk, tentu kan dibutuhkan mock-up-nya dulu. Kan nggak mungkin kita bikin desain, tapi harus beli mobilnya dulu, gitu kan nggak mungkin ya. Nah, jadi maka diperlukanlah dummy-nya atau prototipe-nya dulu, ataupun mock-up-nya dulu, didesain sedemikian rupa, sehingga nanti ketika diproduksi, itu bisa diterapkan dan bisa terlihat preview-nya di dalam mock-up itu sendiri. Nah, kita kembali ke materi pokok. Materi pokoknya adalah jenis kemasan kuliner. Saya lebih mengarahkan pada pembelajaran kali ini adalah desain mock-up pada kemasan kuliner. Nah, kemasan itu dibagi menjadi 3. Ya, jenis kemasan itu ada 3, yaitu ada primer, ada sekunder, dan ada tersier. Oke, lanjut. Ini yang ketiga. Jenis kemasan tersier. Nah, jenis kemasan tersier ini mungkin ada yang bisa berpendapat sebelumnya? Ya, Pak. Silakan Noval. Jadi kalau untuk kemasan tersier itu biasanya digunakan untuk kayak ekspedisi gitu Pak. Jadi kayak ketika kita ingin ngirim satu produk kan kayak biasanya ada ekspedisi gitu tuh. Jadi ini lebih bertujuan untuk melindungi kemasan sekunder dan primer dari satu produk tersebut. Iya, baik. Dan itu biasanya tidak diterapkan mock-up pada kemasan tersier karena lebih ke apa ya, untuk pelindung doang gitu. Jadi tidak ada esensialnya sebenarnya, kecuali produk tersebut ingin menerapkan satu kayak kesan khusus gitu, kayak mungkin dia
korporat besar gitu. Jadi ingin menerapkan semua branding di semua unsur. Oke, baik. Terima kasih ya. Bagus sekali yang dikemukakan oleh si Noval tadi ya. Betul yang dibilang. Jadi kemasan tersier ini biasanya ditujukan pada saat produk itu dalam proses pengiriman ya. Jadi untuk melindungi dua kemasan atau dua jenis kemasan yang sebelumnya, kemasan primer dan sekunder. Jadi kan nggak mungkin pada saat produk itu kamu beli secara online misalkan. Nah, pasti perusahaan itu dan perusahaan peti kemas ya ekspedisi akan membuat kemasan yang lebih kuat, yang lebih kokoh untuk melindungi produk utamanya. Nah, itulah fungsi atau jenis dari kemasan tersier. Sampai sini bisa dipahami ya? Paham. Nah, ini yang sebelah kiri ini preview untuk mockup ya, seperti ini. Nah, yang sebelah kanan ini display produk setelah dia dibuat atau diproduksi, seperti ini. Ini yang jenis botolan. Kemudian yang kedua, ya, ada bentuk dan ukuran kotak box di sini ya. Kalau kotak box ini biasanya diterapkan untuk apa? Lebih tepatnya Ke makanan. ke produk makanan ya. Makanan. Ya, Kalau minuman Makanan kira-kira bisa nggak? kering. Enggak. Kalau minuman Nggak. bisa. Basah. basah, Basah ya tentu ya. Namanya ini kan bahannya apa biasanya? bahan karton atau Bahannya karton ya atau paper ya. Kalau misalnya kalian identifikasi di sini ada ukuran-ukurannya nih. Ya. SML. Apa yang kalian tahu? Small, medium, large. large. Nah, ya. Large. Kenapa kok mesti ada ukuran S, M, dan L gitu ya secara umum? Fungsinya apa kira-kira? Kalau ukuran S biasanya buat satuan gitu pak makanannya yang isi makanannya nggak terlalu banyak atau single serving kayak contohnya burger atau lebih identik burger sih pak kalau buat ukuran S gitu kan soalnya dia burger bulat kotak gitu atau Kecil juga. makanan lain gitu kayak chicken wings atau apa juga bisa. Kalau untuk ukuran yang M dan L itu penerapannya bagaimana? Itu biasanya makanannya lebih banyak. Lebih banyak Lebih atau besar lebih juga. besar juga ya. Nah, oke ya, saya pertegas kembali ya. Tadi betul apa yang sudah dikemukakan oleh teman-teman kalian. Terima kasih Noval dan Julfa. Nah, untuk yang S, kenapa sih ada S, M, dan L? Ya, ini tentu adalah untuk memberikan maksimalisasi ketika makanan atau produk tersebut itu dikemas. Kalau yang S tentu single tadi ya benar ya Noval ya. Iya pak. Kemudian kalau untuk yang M, kira-kira masuknya berapa nih kalau misalnya burger? Ada berapa masuknya? Bisa masuk 2 pak. Kayak biasanya kalau pakai yang M itu kayak isinya udah ada burger, kentang atau mungkin tambahannya gitu. Kalau untuk yang L di sini nih. Kalau L biasanya double burger atau mungkin kayak burger paket komplit gitu pak kayak ada burger, kentang atau chips. Nah, dari penjelasan yang tadi ya, sambil kita belajar, sambil kita mengisi LKPD. Di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian akses di Google Chat dan di Google Classroom sudah saya sertakan. Nah, untuk materi selanjutnya ya, saya akan menampilkan video tutorial bagaimana membuat kemasan mockup ya menggunakan software Photoshop. Bagaimana kita bisa mendesain mockup 3D box, sebuah 3D box makanan ya, seperti yang teman-teman lihat ini dengan Photoshop cukup mudah. Jadi teman-teman kalau mempunyai usaha catering atau makanan atau nasi kotak, itu kita bisa desain sendiri, desain kardus 3D box-nya ya teman-teman ya. Lalu tinggal dikirim ke percetakan untuk diproduksi ya. Jadi desain ini cukup mudah teman-teman dengan menggunakan Adobe Photoshop. Dan jadinya seperti ini ya. Kita tarik dulu yaitu dari ujungnya aja, tengahnya nggak usah. Misalkan ujung yang kanan atas kita tarik ke ujung yang kita tempatkan sesuai dengan ujung sisi-sisinya teman-teman ya. Oke, seperti ini baru kita zoom, baru kita lebih dekatin lagi teman-teman, kita zoom lagi dengan Ctrl plus, kita atur sesuai dengan tekstur boxnya dari ujung siku, baru kita ke bawah, tahan space atau spasi untuk menggeser seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau udah ngerasa seperti ini kita enter, lalu kalau sudah kita gelapin dengan Ctrl L atau level ya, kita gelapin dulu seperti ini. Oke, sudah, dan ini sebenarnya udah jadi teman-teman ya, cukup keren ya kalau emang kita zoom.
Jadi desainnya untuk gambarnya itu teman-teman bisa desain sendiri dengan ukurannya sendiri. Karena bentuk box itu macam-macam. Ini khusus yang 3D box nasi kotak ya. Nah, sekarang kita masuk ya pada kegiatan post-test. Nah, post-test di sini tentu adalah proyek membuat desain mock-up kemasan produk kuliner. Soalnya seperti yang saya sudah lampirkan ini ya, sudah ada di Google Classroom, juga bisa kalian akses. Soalnya adalah membuat desain mock-up kemasan kuliner menggunakan software Photoshop. Ya, sampai sini jelas ya, bisa dipahami? Jelas, Bagaimana? Oke, jelas ya. Adapun langkah kerjanya di sini ya, ada langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, tugas yang kalian buat ya, atau hasil atau project yang kalian buat nanti itu dikerjakan secara individu. Ya. Kemudian yang kedua, desain mock-up kemasan tentu bertemakan kuliner ya, bisa berupa makanan ataupun minuman. Nah, yang ketiga, menerapkan jenis kemasan yang tadi sudah saya jelaskan pada materi pembelajaran. Nah, yang keempat, juga menerapkan bentuk-bentuk desain kemasan yang tadi ada pada materi pembelajaran. Nah, yang kelima, langkah kerjanya kalian membuat menggunakan software Photoshop. Nah, untuk waktu pengerjaan ya, sekarang kita akan menyusun rencana untuk membuat proyek ini kira-kira berapa menit waktunya. Kesepakatan. Silakan ada yang mau menyampaikan berapa menit ini kira-kira? 30 menit, Pak. Yang mock up 30 menit ya. 30 menit. Baik, sepakatannya 30 menit. Jadi nanti setelah kalian membuat desain project itu ya, nanti hasilnya silahkan kalian unggah ke dalam Google Classroom yang sudah saya lampirkan linknya. Nah, nanti setelah sudah dikumpulkan, saya akan memeriksa kira-kira sudah sesuai belum prototipenya. Kalau sudah selesai semua dan kalian siap, silakan presentasi nanti ya. Kalian melakukan presentasi. Masing-masing durasinya berapa nih untuk kegiatan presentasi ini? 10 menit. 10 menit ya, 5 menit lah ya. Format untuk desain produk ini cukup 4 saja ya, formatnya JPEG. Oke. Ya, jadi nanti siap untuk kalian presentasikan. Bagaimana, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih. Sekarang langsung saja kita membuat desain mock-up-nya. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, silahkan dikerjakan. Kesepakatan waktunya. Berapa menit tadi waktunya? 30 menit. Pengerjaannya 30 menit. 30 menit. Ya, silahkan. Dipersiapkan sarana dan prasarananya. Oke, ini ya proses pengerjaan kamu ya. Starbucks. Oke, baik. Jadi pakai berapa ukuran kamu di situ? Ada 3 ukuran, Pak. Ada 3 ukuran ya. Coba Small, di zoom lagi, bisa di medium. zoom lagi. Lebih di zoom lagi. Oke, cukup. Jadi ada 3 ukuran ya. Kecil, sedang, besar. Ya. Tadi gimana? Ada pertanyaan mungkin? Ini, Pak, saya Kesulitan? mau bertanya. Baik. Kalau begini ada yang kurang nggak, Pak? Atau udah cukup? Ya. Nah, yang lain mungkin sambil mengerjakan ya. Masukan sebelum saya memberikan masukan, silakan. Menurut teman-teman kamu yang lain, bagaimana? Apa yang kurang nih dari proses pengerjaan yang Apa yang kurang, dikerjakan sama Julfa? Kayaknya kurang lebih apa ya? Kurang rame sih, Pak, terlalu kecil. Minimalis sih menurut saya, Pak. Terlalu minimalis untuk ukuran yang large ya. Enggak sih sebenarnya. Lihat dong slogannya, baca slogannya. Enggak, kalau untuk ukuran Kalau large, menurut saya itu sih udah bagus, Pak, udah minimalis. Jadi bagus dah. iya, kalau menurut saya untuk yang ukuran large masih terlalu banyak space kosongnya, mungkin bisa lebih dibikin lebih besar gitu kan. Oh iya, gue tahu. Iya. Oke. Terima Ya, kasih, mungkin Pak. gini ya, saya pertegas lagi ya. Mungkin memang masing-masing share screen ya, Julfa ya. Saya mau lihat dulu proses perkembangan proyeknya sejauh mana. Masing-masing dari pendapat teman-teman tadi ya, memang masing-masing pasti memiliki selera. Tentu itu dipertimbangkan dengan prinsip desain yang kalian gunakan. Ya, jangan sampai lari itu. Kalau masukan dari saya tadi ya, masukan dari saya adalah coba untuk logonya itu lebih dipertegas lagi.
mungkin lebih ditarik ke kanan atau ke kiri sedikit ya, supaya tidak terkesan distorsi. Karena saya lihat di situ ada tulisan STMJ, berarti susu jahe ya? Betul? Iya, susu telur madu jahe. Ya, STMJ kita, kalau saran saya, masukan dari saya adalah mungkin lebih ditarik sedikit ke kanan dan ke kiri, jadinya lebih proporsional bentuknya. Dan agak diperbesar ya, supaya nanti ada jarak pandang gitu. Kalau tadi coba di-minimize lagi. Nah, kira-kira kita asumsi ya, kalau pandangannya segini nih biasanya berapa meter? Jarak pandang kita, jarak mata kita ke produk. Gini setengah meter. Setengah meter kurang lebih ya. Nah, jadi produk itu yang baik ya. Logo itu bisa diterapkan di berbagai media. Ya, dari ukurannya pun bisa dipertegas dari ketika ukuran itu kecil. Jadi saran saya sih masukannya itu. Ada lagi mungkin saya coba boleh melihat? Saya, Pak. Ya, boleh Rehan. Coba Rehan. Saya mau lihat hasil pekerjaannya sejauh mana. Sudah terlihat. Udah, coba di zoom lagi. Oh, sudah sampai sini ya progresnya ya. Iya, Pak. Mungkin ya, dari teman-teman yang lain mungkin bagaimana? Dalam proses mengerjakan Rehan ini ada yang masukan sambil kalian mengerjakan? Menurut kalian dulu bagaimana? Apa yang kurang ya kira-kira sebelum saya berpendapat? Mungkin ini Pak, icon kopi dari biji kopi Pak. Ya pemanis gitu. Ya, oke baik. Saya kasih masukan lagi ya untuk Rehan. Untuk desain mockup ini ya, kamu kan masih dalam progress ya, masih dalam proses pengerjaannya. Saya memonitor ya mungkin lebih ditambahkan informasi tentang kopi itu ya. Mungkin di situ belum ada barcode-nya ditambahkan dan elemen-elemen lainnya. Terus di sini saya juga melihat ya sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Nah, ya sudah hampir semuanya. Bagaimana, siap untuk mempresentasikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dalam mockup yang saya buat packaging bentuk laptop babe yang dengan tagline yang biar tanpa puyeng. Terus saya menambahkan icon ini ada 2 botol yang silang ini untuk mempertegas produknya sendiri. Dan ini yang mockup botolnya yaitu dengan warna merah karena beer pop ini identik dengan warna merah. Lalu ini ada mockupnya. Ini mau kalengnya sama dengan icon yang tadi saya buat dan dengan warna hitam dan juga emas untuk mempertegas produk ini. Iya, mungkin itu saja Pak. Oke baik. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin? Ada pertanyaan? Masih kembali Jis, balik ke share-nya lagi. Produknya diperlihatkan. Oh iya Pak. Saya Pak mau nambahin Pak. Ya silakan Noval. Mungkin kalau untuk itu kurang identitas produk ya kayak mungkin apanya gitu. Apa tuh? Kayak produsennya atau apa gitu mungkin. Oh, yang kayak Jadi, itu yang by Aziz gitu. Iya, atau mungkin apa kayak Bukannya Babe itu udah termasuk ini ya nama brandnya. Babe. Bir peletok Babe. Enggak, saya kayak informasi PT-nya kan biar kan kayak di kaleng kemasan gitu kan ada kayak atau kayak akun, bisa mungkin nambahin akun Instagram dari tempat produksinya. Iya, mungkin nanti bisa ditaruh di belakang sini nih, di belakang sisi sininya tentang kayak pet dari PT-nya atau enggak kayak deskripsi produknya gitu, sama kayak Instagram kalau ada. Tapi overall udah bagus sih, Jis. Makasih Pak. Ya baik. Nah, berarti saya pertegas lagi Ajis ya. Ya, Pak. Jadi di sini kamu menggunakan ada 2 jenis kemasan ya? Betul Pak. Bentuknya ada 2. Yang satu bentuknya botolan berbahan kaca dan satu lagi bentuknya apa itu Jis? Kaleng. Yang satu lagi bentuknya kalengan ya? Iya. Ya, oke. Saya rasa sudah cukup baik ya. Cuma tadi memang ada beberapa masukan dari teman-teman kamu ya. Tadi ada beberapa elemen yang belum masuk. Ya.
Silakan nanti diperbaiki lagi Ajis ya. Oke, Pak. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Terima kasih Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan box ya warna coklat dengan memberikan garis kuning yang memberikan kesan eksklusif pada desain kemasan, dengan kombinasi warna kuning dan coklat memberikan nuansa dapat diandalkan dan kuat. Ya, dari teman-teman yang lain, ada yang ingin berpendapat tentang produk dari mie Aceh yang dibuat oleh Raffi ya, desain mock-up-nya. Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya Pak, Silakan. menurut saya tulisan mie Aceh-nya itu terlalu dekat sama logonya, sama ini gambar mie-nya. Jadi nggak ada space gitu. Apa karena itu dalam bentuk 3D jadinya perspektifnya beda. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih ya Raffi ya. Dia silakan dia. Yes. Ayo silakan opening. Kamu bikin produk apa, kemudian mock-up-nya seperti apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya membuat kemasan box untuk makanan berupa nasi bakar, nama brandnya. Dan untuk ukuran kemasannya yaitu L. Dan di sini saya menggunakan konsep Indonesian style, yaitu berupa warna merah putih dengan corak batik di dalam background putih ini untuk mengisi agar tidak kosong. Dan untuk elemen desain yang saya gunakan yaitu bentuk, warna, dan tipografi. Sudah Pak. Nah, dari teman-teman yang lain ya, ada yang ingin berpendapat terkait dengan desain yang dia buat ini? Tidak ada Pak. Gimana? Respon Bagus. dari kalian gimana? Udah bagus. Sudah baik ya? Lengkap juga. Thank you. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Dias. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi tadi sudah bagus ya apa yang sudah di-share oleh tadi Dias ya. Iya Pak. Ya. Jadi memang benar apa yang tadi dikemukakan. Pada dasarnya yang sudah dibuat oleh kalian semua itu tadi sudah bagus ya. Sudah bagus. Jadi saya sudah melakukan kegiatan untuk penilaian akhir. Saya sudah menilai semua. Jadi memang ada beberapa yang tadi harus diperbaiki ya, itu tidak masalah. Nanti silakan kalian berlatih kembali. Ya, secara keseluruhan project untuk membuat desain mock-up kuliner ini kamu sudah bisa memenuhi kriteria ya. Hasilnya sudah baik ya. Tinggal nanti dikembangkan pada materi yang selanjutnya. Nah, sebelum itu saya minta ya beberapa dari kalian untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja? Silakan. Saya Pak. Ya, Julfa, silakan Jul. Yang saya dapatkan dari materi pembelajaran hari ini, saya bisa tahu kalau misalnya desain mock-up itu ada jenis-jenisnya. Jadi kita nggak sembarang bikin desain, atau desain mock-up itu ada 3, sekunder, premier, dan tersier gitu. Jadi ada jenis-jenisnya juga. Kita nggak bisa sembarang bikin desain mock-up gitu tanpa tahu jenis-jenisnya. Jadi apa yang kamu rasakan pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Menarik? Menyenangkan Pak, karena dapat materi baru. Ya, baik, terima kasih. Ya, kalau begitu saya akan mengkomunikasikan tindak lanjut ya. Untuk materi selanjutnya adalah menerapkan atau kalian membuat ya masih seputar desain produk kuliner ini ke dalam media promosi lainnya, bisa di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Ya, kayak tujuannya gitu, Pak. Ya, betul ya. Pengiklanannya berupa media nanti ya. Ada media promosi dalam luar dan luar ruangan. Bisa dipahami sampai sini ya? Paham Pak. Ya, Pak. baik. Pak, itu formatnya berupa MP3 apa gambar, Pak? Maksudnya video MP4. apa gambar? Bentuknya JPEG semua. Oh, Akan desain JPEG. publikasi. Iya, Oh, berarti bukan video ya, Pak? bukan. Oke, baik kalau begitu terima kasih
saya akhiri kegiatan pembelajaran ini, tetapi silahkan untuk Dias pimpin doa, Yas. Setelah pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sampai ketemu di Terima kasih juga, pertemuan Pak. berikutnya. Terima kasih.